والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap matan atau syarah Al-Baiquniyah barakallahu fikum, setorkan terlebih dahulu matannya dari awal sampai akhir pembahasan. Nah, barakallahu fikum, tafadhal Ihsan. Isnaduhu. Naam, tafadhal. Ewa. Seperti itu ya harusnya ya. Ewa. يبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده أولا الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يروي عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. Ewa. Ewa, bismillah. Ewa. Yarwihi. Ewa. Nah, barakallahu fikum, kita lanjutkan pembahasan berikutnya masih seputar mengenai kriteria dan sifat-sifat perawi hadis sahih. Perawi hadis sahih. Naam. Namun sekarang kita masih berada pada pembahasan apa kemarin? Al-jarh wa ta'dil. Qala Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, wa illam yakun ahaduhuma mufassiran, itu ya. Nah, kalau sekarang salah satu keduanya tidak dirinci, ta'dilnya enggak dirinci, jarahnya juga enggak dirinci, sama-sama global gitu, au fassara jami'an syai'an anir rawi, atau dua-duanya merinci, yang mentakdil juga merinci, ya, mentakdil itu merekomendasi ya, yang menjarah, yang mengkritik juga merinci dua-duanya tentang perawi tersebut. Fahuna naqul, maka di sini kita katakan in kanal jarhu aw ta'dilu ghairu mufassar, kalau sekarang jarahnya dan ta'dilnya tidak dirinci, fayan bagi an natawaqqaf, kita tawakuf. Karena posisinya apa? Dua-duanya masih mubham. Yang mentakdil ta'dil yang mubham global, yang menjarah juga jarah yang mubham global. Paham ya? Itu kita tawakuf. Karena enggak bisa menentukan mana yang sahih mana yang tidak di situ. Idza lam najid murajjihan, ini pun apa? Kalau tidak apa? Kalau kita tidak menjumpai murajjihan penguat. Paham ya? Kalau enggak ada penguat posisinya seperti itu, yang satunya apa? Muhadditsnya mengatakan, "Nah, barakallahu fikum, perawi ini thiqah." Paham ya? Nah, global gitu aja. Nah, barakallahu fikum, perawi ini orangnya baik. Satunya mengatakan perawi ini orangnya jelek. Sama-sama global, jeleknya apa enggak disebutkan juga, baiknya dari sisi mana enggak disebutkan juga. Yang seperti itu apa? Selama enggak ada penguat kita tawakuf. Tawakuf. Fal wajibu at-tawaqquf fi hali hadzal rajul. Maka yang wajib kita tawakuf
mengenai keadaan orang ini. Karena apa? Karena sudah kita lewati ya, al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu itu cabang daripada apa? Gambaran kita terhadap sesuatu tersebut. Kalau antum enggak punya gambaran, enggak punya gambaran tentang seseorang, bisa enggak menghukumi? Misalnya ada orang tanya ke antum, ya fulan atau ya akhi, bagaimana keadaan si fulan itu, mauqifnya bagaimana mauqifnya? Dia ahlu sunnah, sunni salafi atau hizbi? Nah kita enggak tahu si fulan, enggak kenal, enggak pernah ketemu, enggak pernah jumpa si fulan juga, antum lebih baik diam, tawakuf. Karena posisinya antum enggak tahu gitu loh. Jangan menghukumi fulan itu hizbi. Ternyata yang dia omongkan lain lagi orangnya gitu loh. Jadi perlu diperhatikan baik-baik itu ya, hati-hati. Naam. Wal yu'lam anna ba'da ulama'il hadis indahum tashaddudun fi ta'dil. Ini penting sekali. Dan hendaknya diketahui bahwasanya sebagian para ulama hadis mereka memiliki tashaddud, keras di dalam ta'dil. Tashaddud itu keras dan berlebihan dalam ta'dil. Jadi memberikan rekomendasinya itu berlebihan, terlalu berlebihan itu loh. Nah, wa ba'duhum indahum tasahulun fi ta'dil. Sebagian mereka ada yang memiliki tasahul, bermudah-mudahan dalam ta'dil. Perawinya jelas-jelas dhaif sama dia masih diberikan rekomendasi, bermudah-mudahan. Nah, ini bagaimana solusinya nanti kita lihat. Ya'ni anna ba'dahum min tashaddudihi yajrah bima la yakunu jarihan ini. Termasuk pengalaman dan juga perlu kita perhatikan baik-baik. Maksudnya sebagian mereka karena kerasnya di dalam mentakdil tadi atau kerasnya dalam menjarah tadi, yajrah bima la yakunu jarihan. Bayangkan, dia akhirnya menjarah, mengkritik orang yang tidak layak dikritik. Karena apa? Tasaddud tadi, karena mutasaddid. Apa ya? Terus bagaimana yang tepat? Yang tepat itu adalah mutawasit, insaf, pertengahan. Dalam keadaan apa? Tidak mendolimi. Paham ya? Dan perlu diperhatikan, ketika kita menjarah ahlu bid'ah wad dhalal, hizbiyun, jangan yang antum jarah itu apa? Postur tubuhnya. Cacat tubuhnya jangan, itu keliru. Nah, tapi yang dijarah itu pemikirannya, ideologinya dan juga ajarannya. Contohnya ketika antum menjarah jamaah tabligh, JT atau jamaah kompor atau jamaah daulah, pindah sana pindah sini, itu antum jangan yang dijarah itu orangnya. Jamaah tabligh itu orangnya kepalanya budak-budak misalkan. Nah, kemudian mereka hitam-hitam wajahnya. Nah, ini berarti antum jarahnya keliru. Memang mereka sesat. Mereka sesat. Cuman yang antum jarah jangan postur tubuhnya atau cacat fisiknya. Paham ya? Tapi yang dijarah itu pemikirannya. Jamaah tabligh itu sesat. Lah kenapa sesat? Karena pemikiran mereka lebih mengedepankan dakwah daripada ilmu. Itu caranya gitu. Itu enggak akan kena kritikan insyaallah. Maksudnya selamat. Tapi kalau antum kritik adalah apa? Cacat fisiknya tadi atau yang antum kritik adalah postur tubuhnya, keliru. Maksudnya ya, ini penting sekali. Jangan sampai antum ketika mendengar jarh wa ta'dil menjarah si fulan itu hizbi mutadi'. Lah kenapa? Kepalanya botak. Nah, itu keliru ya itu. Karena antum enggak tepat. Enggak tepat seperti itu. Apa maksudnya ya? Enggak tepat. Tapi antum menyebutkan kenapa dibilang hizbi. Kenapa dibilang mutadi', harus ilmiah gitu loh istilahnya. Paham ya? Itu penting sekali. Penting sekali karena orang kan seperti itu, kadang terbawa emosi atau terbawa barakallahu fikum ambisi sehingga ucapannya pun enggak tepat itu loh. Hati-hati. Kita lihat sini. Wa minhum di antara mereka man yakunu 'alal aks, ada yang sebaliknya. Naam, fayatasahala fayu'addil man la yastahiqu ta'dil. Akhirnya dia bermudah-mudahan. Yang pertama tadi mutasaddid, orangnya keras di dalam jarah sehingga orang yang enggak layak dijarah pun dia jarah juga. Yang kedua sebaliknya, mutasahil. Apa mutasahil? Bermudah-mudahan. Yang seharusnya dia dijarah malah dia ta'dil. Kebaliknya gitu loh. Jadi kebalikan. Nah, seharusnya dia menjarah malah dia ta'dil. Si fulan siqah. Seharusnya dia mengatakan si fulan dhaif. Paham ya? Karena dia mutasahil, bermudah-mudahan tadi akhirnya apa? Fayu'addil, dia menta'dil, memberikan rekomendasi man la yastahiqu ta'dil, orang yang tidak berhak untuk dita'dil. Wa hadza ma'rufun 'inda ahlil ilm. Yang seperti ini sudah ma'ruf di kalangan ahlul ilm. Termasuk dari kalangan al-jahabidah, muhadditsun yang mereka kuat sekali dalam jarh wa ta'dil Imam Bukhari. Paham ya? Nah, kemudian juga Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi. Paham ya? Nah, itu juga termasuk ahlu jarh wa ta'dil. Nah, barakallahu fikum. Dan banyak yang lainnya banyak lagi. Nah, banyak sekali. Yahya bin Ma'in. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, banyak sekali. Mohon insyaallah ya. Na'am. Kemudian dari kalangan muhadditsun mereka tidak bermudah-mudahan. Ada yang bermudah-mudahan tadi itu sebabnya. Kalau orang bermudah-mudahan dalam jarah, akhirnya apa? Akhirnya orang yang tidak layak dijarah pun sama dia dijarah. Paham ya? Kalau orang terlalu barakallahu fikum bermudah-mudahan di dalam ta'dil,
seharusnya orang itu dijarah malah dia ta'dil. Paham maksudnya ya? Ingat-ingat maknanya ya. Jarah itu maknanya apa tadi? Memberikan kritikan. Paham ya? Memberikan kritikan, lalu ta'dil rekomendasi. Itu penting sekali. Nah, karena perkara agama ya, perkara dunia aja kita mesti membutuhkan kan jarh wa ta'dil, apalagi perkara agama. Naam. Kita lihat di sini, faman kana syadidan fil ruwat fa inna ta'dilahu yakunu aqrab lil qabul mimman kana mutasahilan. Masyaallah. Faedah lagi nih. Kalau ternyata barakallahu fikum mujarrih atau orang yang menjarah itu barakallahu fikum dia terlalu syadid, terlalu kuat atau terlalu keras di dalam menjarah para perawi, maka ta'dilnya itu nanti, ta'dilnya dia, kalau jarahnya dia terlalu barakallahu fikum hafizakumullah, terlalu tasaddid, maka ta'dilnya yakunu aqrab lil qabul mimman kana mutasahilan. Maka kalau dia menta'dil itu lebih dekat untuk diterima daripada orang yang bermudah-mudahan. Karena posisinya ketika dia menjarah itu enggak sembarangan, harus menunjukkan buktinya. Paham itu maksudnya ya? Sehingga ketika dia menta'dil itu lebih dekat untuk diterima. Karena dia tidak bermudah-mudahan di dalam memberikan rekomendasi. Wa in kana al-haqqu an yakuna al-insan qa'iman bil 'adl. Ini. Walaupun yang benar sebenarnya, perhatikan. Walaupun yang hak yang sebenarnya itu seseorang hendaknya apa? Menegakkan keadilan. La ifrat wala tafrid. Enggak berlebihan, enggak juga meremehkan suatu perkara. Menjarah orang yang layak untuk jarah. Paham ya? Atau menjarah orang yang berhak untuk dijarah dan menta'dil, memberikan rekomendasi orang yang layak untuk diberikan rekomendasi. Paham ya? Sesuai dengan tempatnya gitu. Nah, itu maksudnya adalah apa? La ifrat wala tafrid. Ifrat itu berlebihan, tafrid itu meremehkan. Naam. La yusaddid, hendaknya dia tidak berlaku ekstrim, berlaku keras, wala yatasahal, dan hendaknya dia tidak bermudah-mudahan. Li'annana idza tashaddadna farubbama naruddu haditsan sahanin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sih kok demikian? Dikarenakan apabila kita keras, ekstrim di dalam menjarah misalkan, bisa jadi terkadang kita nolak hadis yang sahih dari Rasulullah. Yang bawa padahal perawi yang thiqah, tapi karena dia mutasyaddid, perawi ini dhaif. Akhirnya apa? Hadisnya jadi lemah. Dia tolak hadisnya karena lemah menurut pandangan dia. Ini kalau terlalu apa? Mutasyaddid, terlalu ekstrim di dalam menjarah tadi itu. Sehingga terkadang nolak hadis yang sahih gitu loh. Apa maksudnya? Nah, kita lihat binaan ala hadza tasyaddud, karena apa? Dibangun di atas apa? Sifat atau barakallahu fikum jarah yang ekstrim atau yang keras ini. Wa kadama idza tasahala al-insan. Nah, seperti itu pula apabila seseorang bermudah-mudahan di dalam menta'dil atau yang semisalnya, farubbama yansubu haditsan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi apa? Dia menisbahkan hadis kepada Rasulullah wa huwa lam yasihah thubutuh ilaih. Padahal hadisnya itu enggak sahih sampai kepada Rasulullah SAW. Tapi dia karena bermudah-mudahan tadi, si fulan dhaif kata dia, enggak, si fulan thiqatun sabtun katanya. Dia bermudah-mudahan dia. Akhirnya apa? Perawi yang lemah tadi sama dia thiqahkan. Otomatis hadis yang semula dhaif jadi sahih menurut pandangan dia. Padahal hadis itu tidak sampai kepada Rasulullah. Maksudnya hadisnya palsu gitu loh ya. Seperti itu. Bisa babi hadat tasahul, dengan sebab sikap apa? Bermudah-mudahan ini. Wa qalu dhabitun huwa alladhi yahfadhu ma rawa tahammulan wa adaan. Nah, barakallahu fikum. Dhabit itu maksudnya apa? Maksudnya kekuatan hafalannya sangat kuat sekali. Dhabit ini ada barakallahu fikum dua kemungkinan, dhabtus sadri sama dhabtul kitabah. Kekuatan apa? Sadr itu hafalannya kuat sekali. Ketika dia menyampaikan seperti persis yang dia ambil ketika dari yang dia ambil dari gurunya. Ketika dia nulis tulisannya tadi itu setelah dicek persis seperti apa yang dia tulis di awal mula mengambil ilmu dari gurunya. Itu berarti dhabtul kitabah, enggak berubah. Dhabtus sadr hafalannya persis juga. Tahu itu ya? Nah, kata beliau, dhabitun huwa alladhi yahfadhu ma rawa tahammulan wa adaan ini. Orang dikatakan dhabit itu orang yang menghafal apa saja yang dia riwayatkan. Perhatikan ini ya. Apa saja yang dia riwayatkan baik tahammulan. Nah, maksudnya apa? Maksudnya barakallahu fikum, dhabit itu hafalannya itu kuat dan mantap gitu. Sesuai dengan apa yang dia ambil semula. Nah, ketika nyampaikan juga sama persis itu loh. Nah, kata beliau, alladzi yahfadzu ma rawa tahammulan wa adaan, yaitu barakallahu fikum, sifat yang apa? Yahfadzu ma rawa, yang dia itu menghafal apa yang dia riwayatkan. Tahammulan ketika mengambil hadis, adaan ketika menyampaikan. Tahammul mengambil ya, ada menyampaikan. Mafhum? Istilahnya gitu. Tahammul itu ketika mengambil hadis, ada ketika menyampaikan. Kita ambil
Dikit lagi ya. Misal contohnya an yakuna nabihan yaqidan 'inda tahdits syekh li hadis ini. Ciri-ciri seorang perawi yang dhabit itu hendaknya dia tuh nabihan, perhatian, yaqidan, sadar 'inda tahdits syekh lil hadis, ketika syekh menyampaikan hadis. Karena lain hadis hasilnya nanti. Perhatian Bapak ya. Ketika guru atau syekh menyampaikan hadis, si murid tadi atau perawi tadi ketika mengambil hadis itu dalam keadaan apa? Nabihan, perhatian, yaqidan, sadar, bukan lalai, bukan ngantuk misalkan. Karena apa? Karena lain hasilnya. Kalau misalkan posisi gurunya menyampaikan haddatsana Muhammad, karena dia ngantuk, kedengarannya Mahmud. Paham ya? Akhirnya nanti kalau menyampaikan hadis bagaimana dia? Nyampaikannya. Keliru enggak? Keliru. Nah itu, kata beliau sini, orang dikatakan dhabit itu, kuat sekali, mantap sekali hafalannya. Itu apa? Contohnya an yakuna nabihan yaqidan 'inda tahdits syekh lil hadis. Hendaknya perawi tersebut benar-benar perhatian dan sadar ketika syekh menyampaikan hadis. Fala takadu takhruj kalimatan min fami syekh illa waqad dhabataha wa hafidhaha wa hadha huwa tahammul. Apa kata beliau? Hampir-hampir yang keluar, ucapan yang keluar dari mulut syekh tersebut, barakallahu fikum, tidaklah apa? Tidaklah keluar tidaklah pergi atau tidaklah hilang kecuali apa? Kecuali dia sudah menghafalnya dan juga sudah melekat di benaknya. Ini namanya tahammul. Fala takadu takhruj kalimatan min fami syekh. Maksudnya apa? Tidaklah apa? Hampir-hampir tidaklah keluar ucapan dari mulut syekh kecuali dia sudah menghafalnya gitu. Paham belum? Sehingga sama. Wa hadha huwa tahammul. Inilah yang dinamakan tahammul, mengambil hadis. Jadi ketika mengambil hadis ya posisinya perhatian, sadar. Gurunya menyampaikan haddatsana Muhammad bin Bashar. Contohnya. Nanti kalau dia nyampaikan apa? Sama juga haddatsana Muhammad bin Bashar. Tapi karena dia posisinya ketika mendengar hadis dari syekh ngantuk, akhirnya dia dengarnya haddatsana Muhammad bin Bashir. Lain enggak sudah? Lain lagi sudah. Jadi jangan sampai keliru itu ya. Karena apa? Karena posisi seperti ini penting sekali. Itu mengenai yang dikenal dengan apa? Yang dikenal dengan at-tahammul. Yang terakhir, amal ada'u, adapun ada itu menyampaikan, ingat-ingat ini istilah mustalah penting sekali ya. Tahammul mengambil hadis, ada apa? Menyampaikan hadis. Amal ada'u, adapun fa an yakuna qalilan nisyan. Ini. Hendaknya dia itu lupanya sedikit. Enggak lupa banyak, lupanya sedikit. Wa an yakuna qalilan nisyan, maksudnya dia itu barakallahu fikum lupa boleh tapi sedikit lupanya. Bihaitsu innahu idza arada an yuhaddits bima sami'ahu minasy-syekh, yaitu dari sisi innahu, sesungguhnya dia perawi tadi, idza arada an yuhaddits bima sami'ahu minasy-syekh, jika dia ingin menyampaikan hadis yang dia dengar dari syekhnya, addahu kama sami'ahu tamaman. Masyaallah. Dia menyampaikan sebagaimana yang dia dengar dari syekhnya secara sempurna. Syekhnya bilang qaiman, dia qaiman juga. Enggak barakallahu fikum, qa'iman dia nyamain qa'idan. Kan keliru sudah. Qa'iman dia nyamakan waqifan. Walaupun apa maknanya sama. Cuman gini, meriwayatkan hadis itu lebih afdalnya, lebih bagusnya kalau secara lafaz sama. Qa'ada atau juga qa'ada juga. Paham ya? Walaupun qa'ada dan jalasa sama enggak? Artinya sama. Cuman boleh enggak? Boleh. Meriwayatkan hadis dengan makna itu boleh. Contohnya idza jalasa ahadukum atau ganti idza qa'ada ahadukum. Artinya sama enggak? Sama. Cuman kalau Al-Qur'an enggak boleh. Al-Qur'an harus sama lafaz dan maknanya. Maknanya sesuai dengan apa tentunya penafsiran para ulama. Cuman lafaznya harus sama, enggak boleh antum misalkan dalam Al-Qur'an idza jaa atau ubah idza hadara. Boleh enggak? Al-Qur'an enggak boleh. Tapi kalau hadis boleh, semakna intinya. Kalau hadis itu boleh diriwayatkan dengan makna. Kata beliau, fala budda min ad-dhabt fil halain, maka harus dia memiliki kemantapan hafalan dalam dua keadaan. Apa itu? Fi halit tahammul wa halil ada, yaitu dalam keadaan tahammul mengambil hadis, dalam yang kedua dalam keadaan ada, yaitu ketika menyampaikan hadis itu dikatakan dhabit. Jadi dhabit itu penting sekali sebagai syarat hadis sahih. Dhabitnya apa? Dhabtu at-tam, ya enggak? Kesempurnaan hafalan yang sempurna. Paham ya? Tapi kalau untuk hadis hasan sudah kita lewati apa? Ad-dhabtu naqis. Paham ya? Kekuatan hafalannya apa? Barakallahu fikum kurang. Nah, insyaallah bedanya itu ya. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.